Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai perkuliahan hari ini. Pertama-tama saya akan menjelaskan sedikit tentang model network. Kemudian setelah itu baru kita diskusi tentang tugas kalian lah. Nah, materi hari ini kita akan membahas tentang pemodelan. Jadi representasi social network itu sebenarnya adalah berbentuk graf ya. Jadi umumnya memang graf digunakan untuk mewakili suatu network gitu ya. Nggak hanya social network saja, tapi network yang lain atau jaring yang lain. Baik itu jaringan yang seperti kita bahas pada pertemuan sebelumnya, seperti jaringan komputer, jaringan transportasi, kemudian dan jaringan informasi, jaringan citasi, dan lain-lain. Nah, kemudian cara umum yang dapat dilakukan untuk memformulasikan sebuah graf itu ada dua cara ya. Yang pertama edge list dan adjacency metric. Yang adjacency metric ini yang kita telah gunakan gitu ya, atau yang telah kalian gunakan untuk mengerjakan tugas sebelumnya. Jadi tugas sebelumnya kalian telah membuat pendataan hubungan pertemanan gitu ya dalam bentuk matrik. Nah, selain adjacency metric itu juga tadi ada edge list gitu ya. Jadi bentuknya itu lebih sederhana. Nah, yang edge list ini itu juga telah kalian gunakan, bahkan telah kalian gunakan untuk pemrograman ya. Jadi terutama dalam pengisian datanya gitu. Dalam pengisian datanya kita menggunakan mirip seperti cara edge list gitu ya. Walaupun nanti setelah datanya masuk, kalau kita lihat data yang telah terkumpul itu bentuknya adjacency gitu, adjacency metric gitu. Nah, kedua cara tersebut itu kita bisa dapat merepresentasikan social network ya. Nah, kemarin juga kita sedikit membahas bahwa ada network yang memiliki arah gitu ya. Contohnya yang memiliki arah itu adalah pada saat kita membahas tentang transportasi gitu. Kemudian ada juga yang tidak memiliki arah. Kemudian ada yang memiliki bobot. Nah, yang memiliki bobot ini juga kita sebelumnya pernah bahas juga pada saat kita memberikan bobot pada jaringan komputer ya. Jadi bobotnya itu berupa waktu untuk mengakses node-nya gitu ya, atau titik-titiknya gitu ya. Kemudian ada juga yang tidak memiliki bobot. Nah, untuk yang tidak memiliki bobot ini biasanya nilainya itu hanya 0 dan 1 ya. Jadi 0 itu artinya tidak ada relasi, kemudian 1 itu artinya ada relasi atau ada hubungan gitu. Nah, selanjutnya ini contohnya. Jadi yang edge list itu berupa array gitu ya. Jadi yang dicatat itu cuma hanya 2 kolom gitu ya.
Jadi kolom pertama adalah not yang pertama. Jadi masing-masing kolom itu isinya adalah not gitu ya, atau nama titiknya. Nah, dari sini bisa kalian lihat misalnya pada baris pertama itu not 1 kemudian not 2. Itu artinya not 1 ada hubungannya nanti dengan not 2. Kemudian yang baris kedua itu not 2 kemudian not 3. Artinya not 2 itu ada hubungannya dengan not 3. Begitu juga selanjutnya. Jadi cara membacanya seperti itu. Nah, yang kemarin yang biasa kita gunakan gitu ya, yang telah diperkenalkan awalnya itu adalah adjacency matrix gitu. Nah, di sini di kolom, jadi kita punya nama kolom dan nama baris. Nama kolomnya adalah nama notnya atau nama titiknya. Kemudian nama barisnya di sebelah kiri, paling kiri gitu ya, itu adalah nama titiknya juga. Nah, matrik ini menampilkan keberadaan hubungan antara setiap not dengan not lain dalam suatu network ya. Sama aja sih dengan edge list, tapi representasinya dalam bentuk seperti ini gitu ya. Kemudian jika terdapat hubungan antar dua not, maka pertemuan kolom dan baris antar dua not tersebut diberi nilai 1 gitu ya. Contohnya itu adalah pada baris yang pertama not 1 gitu ya, dan kolom kedua not 2. Nah, di situ nilainya 1. Artinya ini ada not 1 dan not 2 itu ada hubungannya. Kalau kita perhatikan pada edge list, di sini bisa dilihat not 1 dan not 2. Nah, jadi edge list sama adjacency matrix itu sama saja, tapi cara representasinya beda gitu ya. Tapi informasinya tetap sama. Nah, kemudian di sini not 1 dengan not 3 kosong, artinya tidak ada hubungan. Not 1 dengan not 4 juga nol gitu ya, jadi tidak ada hubungan. Bisa dilihat di edge list ini not 1 tidak ada hubungan dengan not yang lainnya selain not 2. Nah, kemudian di sini kita lihat lagi, karena not 1 dan not 2 ada hubungan, otomatis bukan otomatis ya, pada contoh ini artinya not 2 juga pasti ada hubungan dengan not 1 gitu ya. Nanti pada kasus berikutnya belum tentu seperti itu gitu ya, kalau kasusnya yang berarah. Nah, kemudian not 2 ada hubungan dengan not 3, not 2 ada hubungan dengan not 4. Nah, di sini kalau kita lihat di edge listnya, not 2 ada hubungan dengan not 3, not 3 ada hubungan dengan not 4. Mungkin ini kalau ingin dilengkapi kita bisa buat sebaliknya gitu ya. Jadi nanti di baris berikutnya not 2 kemudian not 1, baris berikutnya lagi not 3 not 2, baris berikutnya lagi not 4 not 2 gitu ya. Jadi hubungannya lengkap. Kalau misalnya memang tidak ada arahnya, walaupun ada arahnya juga nanti arahnya bolak-balik ya, jadi saling tunjuk gitu. Nah, jadi bebas saja, nanti kalian bisa pakai adjacency matrix atau edge list gitu ya. Nah, kemudian kalau misalnya edge list ingin dibuat networknya berbobot gitu ya, maka kita bisa menambahkan kolom baru di sana gitu ya. Jadi kolom bobot atau kolom weight gitu ya. Nah, di sini misalnya not 1 dengan not 2 bobotnya 15, not 2 dengan not 3 bobotnya 50 dan seterusnya gitu ya. Nah, jadi kita bisa memberikan bobot. Nah, bagaimana kalau misalnya network berbobot tapi representasi datanya dalam bentuk adjacency matrix gitu ya. Nah, maka kita ganti nilai-nilai yang 1 tadi dengan bobotnya. Sedangkan nilai yang 0 tetap saja gitu ya. Jadi kita ganti saja nilai yang 1 atau pertemuannya, kalau memang ada hubungan maka bobotnya kita gantikan sebagai nilainya. Nah, kemudian kemarin juga di tugas kalian sudah bisa membuat grafnya atau ilustrasi networknya ya.
entah itu berbobot atau tidak. Kalau berbobot ini contoh bukan berbobot ya, berarah atau tidak gitu ya. Nah, kalau yang berarah artinya ada kemungkinan kalau misalnya kita datanya seperti ini, kalau misalnya berarah artinya arahnya akan saling tunjuk ya antara not 1 dan not 2, not 2 dan not 1 gitu, sebaliknya. Nah, ada kemungkinan juga kalau berarah itu not 1 mungkin menunjuk not 2, tetapi not 2 tidak menunjuk not 1 gitu ya. Itu juga ada kemungkinan. Apakah ada kemungkinan seperti itu gitu ya di dunia nyata? Ada gitu ya. Kalau misalnya di jaringan komputer ya otomatis biasanya kalau bisa terkoneksi ke not 1 otomatis not 2 not 1 ke not 2 otomatis not 2 ke not 1 juga bisa terkoneksi atau saling berkomunikasi gitu ya. Tapi kalau misalnya di contoh kasus lain, misalnya pada kasus sitasi misalnya, pada kasus sitasi itu tidak harus bolak-balik gitu ya. Jadi misalnya paper 1 itu mensitasi paper 2, tapi belum tentu paper 2 mensitasi paper 1 gitu ya. Nah, jadi dalam dunia nyata kita bisa melihat yang saling tunjuk gitu ya, ibaratnya ada juga yang salah satu aja yang menunjuk gitu ya. Nah, kasus yang lain juga kemarin kita juga bahas kasusnya misalnya di Twitter gitu ya, di social network. Di social network ada kemungkinan si A itu memfollow si B, tapi si B belum tentu memfollow si A gitu ya. Jadi itu arahnya mungkin hanya satu arah saja. Tapi kalau misalnya si A memfollow si B dan si B memfollow si A, maka nanti arahnya akan saling tunjuk gitu. Nah, yang selanjutnya itu adalah model pembangkit sosial networknya gitu ya. Jadi bagaimana kita menggambarkannya gitu. Nah, ada 3 model pembangkit sosial network. Yang pertama itu adalah model dari Erdős Rényi gitu ya, kemudian model dari Watts Strogatz gitu ya. Yang ketiga itu adalah model dari Barabasi Albert gitu. Nah, di sini ada uraian singkatnya, tapi kita langsung aja ke uraian lebih detail ya, tapi tetap aja singkat gitu. Nah, yang pertama itu adalah model network Erdős Rényi gitu ya. Ini diperkenalkan pada tahun 1959 ya oleh 2 orang, Paul Erdős dan Alfred Rényi gitu. Nah, gambaran networknya bisa dilihat di samping kanan ya. Jadi di sini asumsinya bahwa kompleksitas sistem itu dapat direplikasi dengan menempatkan edge secara acak di antara node gitu ya. Jadi garis-garisnya itu ditempatkan secara acak di antara node atau titik-titik yang ada. Kemudian distribusinya di sini disebutkan adalah distribusi Poisson, di mana model network ini didominasi oleh node-node yang memiliki jumlah hubungan gitu ya, hubungan atau edge gitu ya, yang hampir sama gitu. Jadi di sini tidak ada node yang punya relasi dan lebih banyak gitu ya dibanding jadi tidak terdapat node-node yang memiliki jumlah hubungan yang sangat banyak maupun yang sangat sedikit gitu ya. Jadi rata-rata setiap node-nya itu memiliki jumlah hubungan atau jumlah edge-nya yang mirip jumlahnya gitu ya, sama gitu ya. Kalau kita lihat di samping itu bisa kita lihat gambarnya. Jadi hubungannya itu kalau di gambar bawah ya kira-kira 3 atau 4 gitu ya. Yang lain juga ada 3 atau 4 gitu ya.
Memang ada yang tidak ada, tapi kalau dibandingkan 0 dengan 4 itu tidak terlalu jauh gitu ya, perbedaannya gitu ya. Berbeda mungkin kalau kita lihat misalnya saya lihat kasus di Instagram saya misalnya ya, follower cuma beberapa ratus misalnya, yang kemudian tapi ada orang lain yang followernya misalnya berapa juta gitu ya, itu jauh banget gitu ya. Nah, yang seperti itu tidak bisa dimodelkan oleh model network Erdős-Rényi gitu ya. Jadi model ini menyatakan kalau misalnya orang jadi punya follower 100, maka orang lain atau individu lain atau user lain itu followernya juga kira-kira segitu juga gitu. Nah, pada kenyataannya gitu ya, mayoritas network di dunia nyata termasuk social network itu tidak terbentuk dengan model yang acak seperti ini ya. Jadi social network itu umumnya kalau misalnya kita implementasikan model ini di social network, maka setiap individu di social network tersebut akan memiliki jumlah teman yang hampir sama gitu ya. Jadi tidak ada individu yang sangat populer, dan juga tidak ada individu yang hanya memiliki beberapa teman saja. Nah, tapi kan tidak seperti itu gitu ya. Jadi model network ini tidak merepresentasikan bentuk dari degree distribution jaringan di dunia nyata. Jadi tadi ingat degree distributionnya itu adalah Poisson ya. Jadi Poisson itu gambarnya seperti yang di samping ini. Jadi distribusinya distribusi Poisson. Mungkin kalian sudah belajar di statistik gitu ya. Ada beberapa distribusi. Selain Poisson juga ada distribusi normal. Kemudian mungkin ada distribusi yang lain. Nah, kemudian selain dari model dari Erdős-Rényi gitu ya, ada karena memiliki kekurangan tadi gitu ya, maka dikembangkan model yang lain oleh Duncan Watts dan Stephen Strogatz gitu ya. Nah, ini dikembangkan pada tahun 1998. Jadi di sini dia memberi tambahan jadi model network acak yang sebelumnya dia berikan tambahan berupa penjelasan pengelompokan antara node dengan masih mempertahankan jarak singkat antara pasangan node-nya gitu ya. Kemudian networknya struktur networknya itu berupa cincin yang teratur gitu ya. Jadi seperti pada gambar ini. Nah, model ini itu mampu menjelaskan fenomena small world gitu ya. Nah, apa sih small world itu gitu ya? Jadi di fenomena small world ini fenomena bahwa diperlukan paling banyak hanya 6 kenalan gitu ya untuk menghubungkan dua individu di belahan bumi manapun gitu. Jadi di sini menyatakan bahwa dua node yang dipilih secara acak dalam suatu jaringan memiliki jarak yang singkat gitu ya. Jadi kalau misalnya kita lihat di sini untuk terkoneksi ke dunia luar gitu ya, kita cukup punya koneksi dua node aja di samping kita gitu ya. Jadi dengan dua koneksi di samping kita itu, maka kita bisa terkoneksi dengan orang-orang lainnya gitu ya. Jadi seperti itu yang dimaksudkan oleh model ini. Nah, tapi model ini masih terletak pada degree distribution yang belum sesuai dengan keadaan di dunia nyata ya. Jadi degree distributionnya masih sama dengan degree distribution yang model acak tadi, yaitu berbentuk Poisson. Nah, kenapa gitu ya? Karena networknya masih didominasi
dengan not-not yang memiliki jumlah hubungan yang sama gitu ya. Jadi tidak ada yang not yang memiliki jumlah hubungan atau relasi yang sangat banyak dibandingkan not yang lainnya gitu ya. Di sini rata-rata masih kita lihat paling hubungannya 2 ke samping, kemudian mungkin 2 ke tempat lainnya gitu ya. Jadi mungkin rata-rata sekitar 4 sampai 6 gitu. Jadi tidak ada yang sangat populer gitu ya. Nah, yang terakhir itu adalah model dari Barassi Albert gitu. Jadi ini dikembangkan oleh Albert Laszlo Barabasi dan Reka Albert gitu ya. Dia menawarkan model network berstruktur scale free gitu ya. Bentuknya seperti pada gambar di samping. Jadi mayoritas struktur di dunia nyata yang diamati itu memiliki bentuk scale free seperti ini gitu ya. Jadi di sini degree distributionnya bukan Poisson lagi, tapi mengikuti power law gitu ya. Apa sih power law gitu ya? Power law ini apa yang kita lihat, yang sering kita lihat di dunia nyata gitu ya. Jadi ada orang yang memiliki kekuasaan, jadi ada sebagian orang gitu ya, kecil gitu ya. Jadi sebagian kecil orang, jadi nggak banyak orangnya, itu memiliki kekuasaan gitu ya, memiliki kekuasaan yang memiliki kekuasaan gitu ya. Jadi di sini terdapat kekuasaan yang dimiliki oleh sebagian kecil not di dalam network gitu ya. Nah, not yang memiliki kekuasaan di dalam network tadi itu disebut sebagai hub gitu ya. Jadi disebutnya sebagai hub. Nah, mana sih gitu ya? Kalau kita lihat di sini bisa kita lihat bahwa hub itu adalah not yang memiliki ukuran yang lebih besar dibandingkan not lainnya gitu ya. Ini kayak jaringan MLM gitu ya, makin di atas makin besar pendapatannya gitu ya, makin sama kan kekuasaannya makin besar gitu ya. Jadi makin banyak anaknya gitu ya, artinya dia makin besar kekuasaannya gitu. Nah, ini scale free ini ya umumnya yang kita lihat di dunia nyata. Jadi di MLM seperti itu. Kemudian misalnya di sosial media juga seperti itu ya. Jadi ada orang yang followernya banyak gitu ya, kemudian di follow oleh orang lain yang followernya lebih banyak lagi gitu ya, dan seterusnya. Nah, kemudian contoh yang lain mungkin kalau pemimpin itu paling cuma 1, anak buahnya banyak gitu ya. Contohnya jadi kampus ya. Jadi di kampus itu ada yang paling besar power law-nya gitu ya, misalnya yang jabatannya rektor gitu ya, cuma ada 1 orang. Kemudian di bawah dia misalnya kalau kita lihat strukturnya berdasarkan fakultas, misalnya di bawah rektor itu ada para dekan-dekan gitu ya, dan itu jumlah dekannya juga tidak terlalu banyak gitu ya, paling yang pasti sesuai dengan jumlah fakultas gitu ya. Misalnya jumlah fakultasnya ada berapa gitu ya, misalnya di sini ada 30-an misalnya. Nah, artinya jumlah dekannya ada 30, maka bisa kita gambarkan misalnya yang di tengah-tengah yang paling besar itu adalah rektor, kemudian di sampingnya itu nanti ada 30 not lagi gitu ya. Nah, kemudian 30 not tadi yang merupakan representasi dari dekan misalnya, itu nanti punya di bawahnya ada prodi gitu ya, misalnya prodi program studi gitu ya, nanti ada berapa kaprodi lagi gitu ya. Kemudian di bawah kaprodi nanti ada dosen lagi gitu ya. Kemudian nanti di bawah dosen ada mahasiswa misalnya. Nah, seperti itu. Jadi bisa kita gambarkan dalam bentuk
scale free gitu ya. Kalau kita gambarkan kasus tadi yang dari rektor, kemudian dekan sampai dosen dan mahasiswa dalam bentuk small world atau acak sih nggak terlihat gitu ya. Nah makanya model network Barabasi ini sangat sesuai dengan apa yang kita temui di dunia nyata. Nah seperti ini kira-kira ya gambarannya. Contohnya tadi sudah saya sebutkan juga, follower di Twitter, follower di Instagram misalnya, kemudian subscriber di YouTube misalnya gitu ya, dan lain-lain. Oke, jadi penjelasan saya tentang model network itu sudah selesai ya. Nanti implementasinya kita di hand-on lab pada pertemuan berikutnya ya. Nah, untuk membuat data seperti ini gitu ya, untuk bisa kita melihat bentuk network seperti ini, kita perlu data yang banyak ya. Kalau datanya cuma secuil sih dapatnya ya paling cuma dapat beberapa not nanti ya. Misalnya kalau cuma 20 sih paling ya tidak terlihat gitu ya. Tapi kalau kita bisa mendapatkan jutaan misalnya, nah itu bisa lebih bagus gambarnya gitu ya. Nah, mungkin masih banyak lagi contoh-contoh implementasi model scale free ini di dunia nyata ya, khususnya di social network gitu ya. Nah, apakah misalnya yang jadi pertanyaan, apakah pada saat kalau misalnya di social network, apakah dengan scale free ini kita bisa memodelkan misalnya penyebaran informasi viral gitu ya, penyebaran informasi hoax gitu ya, dan lain-lainnya gitu ya. Nah, mungkin nanti itu bisa kalian eksplorasi sendiri gitu ya. Nah, kemudian untuk misalnya apakah ini bisa diangkat menjadi skripsi gitu ya, ini masih memang belum ada contohnya gitu ya sekarang ini gitu ya. Tapi kalau kalian ingin memulai, kalian sudah eksplorasi judul-judul riset penelitian orang lain gitu ya, judul-judul riset atau penelitian orang lain gitu ya. Nah, mungkin nanti kalian bisa share apa yang telah kalian dapat ya. Jadi kita saling sama-sama belajar gitu ya, saling sama-sama berbagi informasi gitu. Nah, sampai sini mungkin ada pertanyaan dulu, silahkan. Izin bertanya, Pak. Ya. Yang di bagian masih belum ada mengambil yang ide sosial media ini, Pak, itu apakah itu di Ilkom masih belum pernah ada yang ngambil kah? Atau gimana, Pak? Iya. Ya, di Prodi Ilkom belum pernah ada mengangkat ini sebagai skripsi gitu ya. Tapi di luar sana gitu ya, di luar sana kalian sudah lihat sendiri kan, kalau kalian searching penelitian orang itu sudah banyak gitu ya. Nah, mungkin kalau kalian ingin mengangkat ini bisa jadi hal baru di prodi kita gitu ya. Nah, tapi saya ingatkan ya, kalau misalnya ingin membuat model seperti membuat skripsi dengan topik seperti ini, datanya itu harus kalau bisa banyak ya, jutaan gitu. Nah, kalau misalnya ingin mengangkat juga gitu ya, mungkin bisa dimulai dengan data publik gitu ya, dari data yang sudah ada digunakan oleh orang lain gitu. Nah, jadi misalnya ada penelitian orang lain, sudah ada datanya, kemudian misalnya dia sudah melakukan analisis dengan metode A, kemudian kalian bisa nanti mencari dengan metode B gitu ya. Kemudian misalnya dibandingkan hasil analisisnya, apakah kesimpulannya itu sama atau tidak gitu ya, dengan hasil yang digunakan
dengan metode tersebut gitu ya. Atau misalnya metode A untuk melakukan pemrosesan data misalnya itu diperlu dengan data yang jumlahnya jutaan misalnya, karena kan di social network analysis ini datanya bisa jutaan sampai puluhan juta atau lebih gitu ya. Nah, artinya kita bisa memilih metode gitu ya pemrosesan social network analisis yang lebih cepat misalnya. Jadi misalnya dia pakai metode A sudah berjalan bagus, kemudian kamu pakai metode B tapi risetnya itu lebih ke waktu pemrosesannya sampai dapat informasi gitu. Nah, misalnya metode yang kamu pakai itu lebih cepat kan artinya kan lebih 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 bagus diimplementasikan di dunia nyata ya. Karena kan data itu berlimpah. Kalau misalnya lambat gitu ya. Kemudian hasil analisisnya telat keluar, baru 2 atau 3 hari baru keluar misalnya. Nanti momennya sudah hilang gitu ya. Kamu inginnya kan begitu ada sesuatu kejadian kalian mulai mencari data gitu ya, kemudian dalam waktu beberapa jam kalian sudah dapat hasil analisisnya. Itu kan lebih gampang untuk melakukan pengambilan keputusan berdasarkan hasil analisis tersebut gitu ya. Nah, mungkin itu ya. Kemudian kalau dibandingkan dengan skripsi topik data science atau manajemen data gitu ya, itu kan umumnya sekarang itu kita risetnya itu metode ini akurasinya berapa, metode ini misalnya errornya berapa gitu ya. Nah, ini akan agak beda dengan misalnya kalau kita ambil topik ini sebagai skripsi gitu ya. Jadi di sini tidak ada menghitung akurasi, tidak ada menghitung error gitu ya. Tapi ingin melihat informasi apa yang kalian dapatkan dari social network analysis ini gitu ya. Atau tadi artinya komputasi time-nya yang kalian riset gitu ya, apakah lebih cepatkah ataukah metode kalian bisa penggunaan memorinya lebih sedikit kah dan lain-lain gitu ya. Mungkin itu. Ada pertanyaan lain, silakan. Bisa ditanyakan di kolom chat juga kalau ingin bertanya ya. Kemarin ada yang dapat misalnya topik social network analysis tapi tentang COVID nggak? Ada nggak? Selain pertemanan misalnya, di tugas pertama kan ada pencarian tentang riset-riset yang telah ada ya. Kalian ada yang mencari tentang, ada nemu atau ada mendapatkan tentang topik social network analysis tapi misalnya tentang COVID misalnya, ada nggak?
Nah, kalau dicari di Google sih ada ya, sudah ada tuh, lihat implementasi social network analysis dalam penyebaran informasi virus corona di Twitter gitu ya. Nah, jadi sudah ada. Kemudian kalau kita cek lagi, di sini ada social network analysis of COVID-19 gitu ya, yang di jurnal internasional gitu ya. Nah, mungkin kalau kalian masih santai gitu ya, bisa baca-baca gitu ya, cari ide gitu ya, sebelum nanti proposal setahun lagi misalnya, atau 6 bulan lagi gitu ya. Sekarang kalian bisa cari-cari ide baru gitu ya. Silakan, ada pertanyaan lain? Silakan kalau ada pertanyaan. Nah, ini kalau yang yang ini tentang menggunakan informasi Twitter, tentang penyebaran informasi ya. Kita ingat kemarin pada saat kita bahas pertama kali, salah satu social network analysis itu kasusnya adalah penyebaran informasi gitu ya. Yang ini. Jadi yang ini kasusnya adalah penyebaran informasi, tapi topik besarnya adalah penyebaran informasi dianalisis dengan social network analysis gitu ya. Tapi kasusnya adalah virus corona. Jadi informasinya adalah tweet tentang virus corona di Twitter gitu ya. Nah, yang lain nih, social network analysis method for exploring SARS, ini COVID-19 juga, tentang kontak tracing data. Nah, ini juga menarik kan. Jadi tentang kontak tracing data gitu ya, karena kan kalau kita lihat nih, kalau misalnya ada yang positif, itu artinya dia akan terhubung gitu ya, dengan orang-orang yang dia temui gitu ya. Jadi dengan adanya social network analysis, kita bisa menganalisis gitu ya, menganalisa kira-kira orang yang ditemui siapa aja, kemudian kira-kira di mana awalnya gitu ya. Nah, mungkin kalian bisa mengangkat ini sebagai sebagai kasus skripsi gitu ya. Memang belum ada contohnya dari kakak kelas kalian, jadi terpaksa kalian harus mencarinya dari kakak kelas orang lain di perguruan lain gitu ya, di perguruan tinggi lain. Silakan kalau ada pertanyaan. Nah, yang kalau kasusnya seperti ini gitu ya, nah kalian bisa mencari data sendiri atau kalian kontak mereka nih, yang orang-orang di sini, minta datanya gitu ya. Jadi kalau kalian kontak di sini minta datanya, kalau misalnya datanya sama, artinya metodenya yang harus kalian bedakan gitu ya. Nggak mungkin kalian pakai data mereka yang sama kemudian metodenya sama juga, itu kan nanti tidak ada kontribusinya juga ke dunia penelitian atau pendidikan gitu ya. Jadi kalau kalian minta datanya, kalian cari misalnya modifikasi datanya kah gitu ya, modifikasi metodenya kah, atau pakai metode yang lain gitu ya. Nah, kalau misalnya kalian ingin menggunakan metode yang sama dengan dia, kalian bedakan aja gitu ya, datanya. Jadi misalnya di sini mereka pakai kontak tracingnya, pakai data negara India misalnya, ya kalian cari negara kita sendiri misalnya. Nah, seperti itu ya. Ada pertanyaan?
Silakan kalau ada pertanyaan lagi. Kalau social network Jadi social network analysis bukan macam-macam ya implementasinya gitu ya. Nah, misalnya juga kalian yang disuka jaringan misalnya, bisa nggak misalnya implementasi social network analysis dalam computer network misalnya ya, seperti apa gitu ya. Sebenarnya kan network analisis saja nih gitu ya, tapi datanya pakai data sosial gitu ya. Tapi kalau misalnya diimplementasikan di komputer network seperti apa gitu ya. Nah itu ya, kalau dari saya materi hari ini hanya kita membahas permodelan, berikutnya nanti kita akan coba mengimplementasikan dalam bentuk pemrogramannya. Nanti berikutnya baru pada pertemuan berikutnya lagi baru kita melihat karakteristik sosial dari model tersebut gitu ya. Silakan kalau ada pertanyaan. Izin bertanya Pak, Ya, untuk mata kuliah sosial media analis ini nanti materinya itu tujuannya itu sampai di bagian mana ya Pak? sekarang saya kalau setengah semester ini sih sampai menganalisis networknya saja gitu ya, seperti kayak kerapatan networknya seperti apa gitu ya. Pada semester berikutnya mungkin akan beda lagi ya, nanti Pak Ikan nanti akan memberikan materinya. Kalau yang dari saya sih sampai karakteristik saja dulu gitu ya. Kalau yang setengah semester ini lebih ke fokusnya bagaimana kita mengelola data, kemudian bagaimana kita memvisualisasikannya, kemudian bagaimana kita menerjemahkan hasil visualisasi atau data tersebut dalam bentuk karakteristik gitu ya. Misalnya, oh ternyata di sini dari hasil perhitungan itu dan kerapatan networknya tidak terlalu rapat gitu ya, jadi tidak ada koneksinya, ada koneksi-koneksi yang hanya sedikit, tidak menyebar seluruhnya misalnya. Nah seperti itu, jadi sampai karakteristik saja. Nah berikutnya nanti Pak Ikan mungkin akan memberikan materi lain sampai mana saya belum tahu gitu ya. Ada lagi pertanyaan berikutnya, silahkan. Nah, kalau tidak ada, artinya gantian sekarang kalian yang bercerita ya. Mungkin yang bisa bercerita kelompoknya Alia Ajijah Rosadi mungkin silakan. Bisa. Presentasi tugas minggu lalu ya Pak? Iya, santai aja ya. Kita kan ingin tahu ceritanya kalian buat apa, karena kan teman-teman kalian juga ingin tahu gitu ya. Silakan kalau mau share screen, silakan, sudah saya setting share screen-nya. Iya Pak. Ya.
Sudah terlihat, Pak? Ya, sudah. Silakan Helma. Ya. Helma ada. Oke, tes. Tujuan dari diadakan survei ini untuk mengetahui alamat rumah atau kos siapa yang paling banyak diketahui. Bisa di next. Berikut ini adalah hasil dari pengisian form kuesionernya. Ada nama Ahmad Maulana, lokasi atau alamat kos atau rumah yang diketahui Maulana adalah lokasinya Jia, Dina, Fadila, Nanda, Amir, dan lokasi alamatnya sendiri. Kemudian ada nama Azwa Helisa, lokasi atau alamat kos atau rumah yang diketahui Azwa adalah lokasinya Jia, lokasinya Dina, dan lokasinya sendiri. Kemudian ada Ananda Aksianisya Fadila Norizki, lokasi atau alamat kos atau rumah yang diketahui Nanda adalah lokasinya Dina, lokasinya Ajwan, lokasi dia sendiri, dan lokasi Amir. Begitupun untuk data-data selanjutnya. Bisa di next. Nah, ini ada network data. Pada data Maulana, karena dia mengetahui alamat kos atau rumahnya sendiri, alamat kos atau rumah Nanda, Jia, Amir, Dina, dan Fadila, maka nilainya 1. Karena Maulana tidak mengetahui alamat rumah atau kos Azwa, Jen, Fajar dan Bayu, maka nilainya 0. Dan begitupun untuk data-data selanjutnya. Next. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh Alina. Oke, makasih Lena. Selanjutnya untuk kode program. Untuk tahap pertama kita melakukan install package. Nah, untuk menggunakan package tersebut kita menggunakan fungsi library. Kemudian untuk mengimplementasikan data dari hasil kuesioner tersebut kita gunakan matriks. Nah, ini kodenya. Kemudian kita dapat memberi nama pada setiap node dengan kode seperti ini, row name, call names, dan dapat memberi warna. Di sini kami menggunakan warna biru dan kuning. Kemudian fungsi as network ini digunakan untuk menampilkan plot networknya. Nah, di sini yang plot networknya kedua ini untuk menampilkan warna dan memberi arah pada plot networknya. Dan berikut hasilnya. Untuk tahap awal itu ditampilkan networknya seperti ini. Kemudian setelah kita modifikasi, network tersebut kita beri warna, nama, dan diberi arah. Nah, kesimpulan dari hasil analisis tersebut dapat kita ketahui bahwa Jia dan Amir merupakan rumah atau kos yang lebih banyak diketahui oleh teman-teman lainnya. Hal ini dilihat dari besarnya lingkaran yang dimiliki Amir dan Jia, karena teman-teman yang lain lebih banyak mengetahui rumah Amir dan Jia. Di sini Fajar memiliki lingkaran yang kecil karena ia kurang mengetahui alamat rumah atau kos teman-teman lainnya. Sekian, terima kasih. Oke. Sebelumnya bisa perlihatkan gambar lagi, gambar yang network yang ada warna biru dan
Nah ini ya, kalau biru itu artinya pria ya, kuning wanita ya. Nggih. Ya, kemudian nih Fajar kada diketahui karena rumahnya jauh kah? Ini orang Kota Baru Tong Pak. Iya, nah, kalau yang ini Bang Amir nih para kampus kah? Orang Banjarbaru, Intan Sari, kalau salah dari Intan Sari, jadi mungkin para kampus teman-teman lah. yang lain tuh lebih banyak tahu rumahnya. Ya, ya, karena para kampus lah jadinya lah. Kalau Jia nih Bang? Kalau Jia tuh rumahnya di Banjarmasin, ngekos di Banjarbaru. Ya. Mungkin kawan-kawannya rancak codingnya, kalau Pak jadi tahu. Lokasinya para kampus juga kah? Jangan-jangan? Belum kurang tahu kalau Pak di mana. Lah. Nah, jadi kan dari sini kan kita tahu nih menganalisis kalau Amir ini banyak diketahui, oh ternyata rumahnya para kampus nih, paling jadi apa? Jadi tempat markas gitulah. Jadi banyak kawan yang tahu gitu kan. Jadi banyak informasi mungkin yang bisa ingin kalian gali di situ gitu ya. Kemudian oke, terima kasih lah. Selanjutnya kelompoknya Fahlia Rahmah mungkin bisa mempresentasikan apa yang telah didapat. Silakan, adalah kelompok Fahlia Rahmah. ada Fahlia Rahmah, silakan. Kelompoknya siapa aja? Ada beberapa tugas kalian yang tidak bisa saya buka ya, seperti yang dari kelompoknya Selfie gitu ya, Selfie Aprilianti gitu ya, mungkin nanti bisa disubmit lagi ya. Silakan kelompok Fahlia Rahmah ingin share screen, silakan ya. Oke lah, silakan. Silakan dimulai. Selamat siang semuanya. Ya. Sebelumnya mohon maaf Pak, kamera saya tersampai. Ya, halo Pak. Perkenalkan kami dari kelompok 5. Saya Soterianto dan Fahlia Rahmah. Ini akan memberikan hasil kami data network dan visualisasi Minggu dan Sunawa Gerakan Puspa Cendekia. Tabel yang pertama itu adalah hasil kuesioner yang kami bagikan, dan tabel yang kedua adalah data pertemanan. Yang pertama dari Lanto, di sini kita data pertemanan yang terlihat di sini. Jadi dan kedua yaitu Yonex,
saya lanjutkan. Yang kedua yaitu Jones. Kamu lihat bahwa Jones berteman dengan Jackson Anderson Lemana. Di sini terlihat bahwa angka 1. Dan yang kedua yaitu yang tetap memiliki yang kalian lihat perkenalan yang ada di Okinawa dilanjutkan oleh teman saya Pak Harap. Plot network yang sebelah ini menunjukkan arah dari data network yang ada, yang sebelah kanan tidak menunjukkan arah. Dapat diketahui Benjamin berteman dekat dengan banyak anggota lainnya, dan Angga Agnes tidak atau kurang berteman dengan anggota yang lainnya. Tes. Ya. Selanjutnya, ini yang warna biru ini lakian nggak? Iya Pak. Yang merah binian. Iya. Angga itu binian nggak? Agnes itu Pak. Oh, Agnes. Oh iya. Labelnya kegeser begitu. Oh iya. Ya, oke. Kalau yang di samping kanan ini sama aja sebenarnya lah, tapi kereda arahnya. Sama aja. Iya Pak. Tapi kereda arahnya lah. Oke. Ada lagi kah kesimpulannya tadi? Kesimpulannya Benjamin laki-laki yang paling banyak berteman dengan teman lainnya. Perempuan yang lainnya Chris dan Merlin. Ya. Oke lah. Dan penghuni rusunawanya didominasi oleh laki-laki Pak. Oke, ya. Terima kasih lah. Terima kasih. Ya. Kemudian nah ini kelompoknya Hairul Rezki dan Ihwan Dwi Nugraha ada? Ya, silakan. Ya.
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 16 ingin mempresentasikan hasil kerja kami, data network dan visualisasi. Yang beranggotakan saya sendiri, MHRSI, dan teman saya Itzwan Dwi Nugraha. Untuk gambar pertama ada plot virtual network, yang kedua ada plot virtual network dengan derajat koneksi. Data yang kami ambil dari sebuah universitas yang dimana dominan oleh perempuan yang mana di sini banyak not yang tidak terhubung karena hanya sebagian orang yang mengisi. Sini plot virtual network dengan warna yang sudah diberi, kemudian virtual network dengan arah. Hasil analisa sederhana yang kami dapat simpulkan adalah yang mempunyai banyak koneksi atau not yang besar adalah yang paling populer, yaitu ada Indun dan Khairunisa. Untuk membedakan jenis kelamin perempuan dan laki-laki berdasarkan warna yang tertera di gambar. Terima kasih. Ya, yang di slide kedua tolong ditampilkan lagi, Pak. Kenapa ini tadi ada yang kereda koneksi? Karena itu yang meresponnya, Pak, yang ada not-notnya yang berkoneksi ini yang merespon, yang nggak ada koneksinya nih nama yang disebutkannya, Pak. Nama disebutkannya. Jadi contohnya kayak apa contohnya? Misalkan lo ada nih yang respon, Pak, cuman tidak memiliki teman yang disebutkannya itu, misalnya Robi, misalnya Robi teman dong dengan gimana ya? Robi jadi responden nggak? Tinggi, Pak. Tapi Robi kadang menyebutkan ngaran temannya kah? Tinggi, Pak. Oh gitu. Itu yang responden, cuman Yanda ini sebagai apa yang disebutkan itu, Pak. Jadi Yanda ini tidak ada datanya yang merespon ke misalnya ke data jadi tidak ada koneksinya, Pak. Tapi siapa yang menyebut Yanda nih? Yanda ini responder lah. Bukan, Pak. Oh bukan. Sebagian ada yang responden, sebagian ada yang disebutkan aja, Pak. Tapi Yanda ini disebut siapa? Kalau dari datanya itu kalau di data sebagai responden, Pak, cuman teman yang lain tidak menyebutkan namanya. Oke, jadi yang kereda relasi ini responden, tapi nya kadang menyebutkan ngaran orang lain nggak? Yanda ini menyebut ngaran siapanya? Kereda? Ada, Pak. Siapa? Ada Zohar, ada Bella, lalu sama Febrinda, Pak. Kenapa Yanda ini kereda koneksi ke Jokar, Febrina dan itu kenapa? Karena si Johar itu tidak ada respondennya, Pak, jadi tidak mengisi. Tapi si Yanda menyebutinya kan? Ayo. Kasus Ikam ini kesannya apa tadi? Coba halaman pertama, slide pertama coba.
ini kasusnya pertemanan juga kah? Ini Pak, Oke, jadi Yanda tadi menyebut siapa tadi? ada 4 orang, Hah? Johar, Bella, Irwina, sama Febrinda Pak. Nah, artinya si Yanda tadi ada koneksi ke 4 orang itu mestinya lah. Ya kada. Cuma mungkin yang 4 orang tadi kada menyebut si Yanda kan, gitu nah. Jadi artinya Yanda itu ada koneksi ke 4 orang tadi. Nah, tapi kalau misalnya diolah pakai panah, artinya panahnya ke 4 orang tadi, bukan sebaliknya gitu nah. Nah, mungkin itulah karena lah. Kemudian misalnya kayak Salwa ini responden dah. Ini Pak, Nah, Salwa responden juga lah. Salwa menyebut siapa? menyebut Gusti, Hmm. Adriane, Kri, sama Rayoni ya Pak. Nah, artinya si Salwa ada koneksi ke orang tadi gitulah. Jadi ada garisnya mestinya lah. Nah, cuma tidak ada garis sebaliknya gitu nah itu paling lah. Jadi di sini sepertinya ada ke kurang lengkapan mengisi data aja gitu nah. Jadi karena kalau pertemanan karena kita bicara tentang pertemanan ini kadang mungkin kan ada namanya tapi dia tidak ada relasinya gitu nah. Tapi mungkin saja dia ada relasinya, tapi kalau misalnya relasinya itu pakai arah, mungkin relasinya kadang menunjukinya itu mungkin. Tapi kalau misalnya namanya sudah ada di sini karena kasus pertemanan pasti ada relasinya gitulah. Kecuali kasusnya misalnya transportasi, ada daerah yang kada terhubung gitu kan, nah itu bisa. Tapi kalau pertemanan nih sepertinya nanti karena kalian lengkap ya lah datanya lah agar ada relasinya lah. Maaf Pak, Ya. baru sadar dulu datanya kondisi saya kurang itu Pak. Jadi nama Zohar itu tidak ada di dalam notnya ini Pak. Artinya maksudnya Johar kada di sini. Tinggi Pak, Nah, terpotong datanya. oke. Tapi relasinya ada. Relasinya ada Pak. Oh ya kah. Nah, karena tolong dilengkapi ya lah. Gasan bubuhan income seorang aja, gasan latihan lah. Oke, ya terima kasih lah. Ini sama Pak. Nah, mungkin kelompoknya Miratul Rahmah dan Siti Nabiah bisa sharing hasilnya, silakan. Adalah Miratul Rahmah dan Siti Nabiah. Oh, nggak ada ya? Sepertinya tidak ada. Oke.
yang kasusnya di BEM atau di HIMA itu adakah? Dari ulun Pak. Oh ya, oke. Tapi Ada Pak. Ulun BEM Pak. Oh ya. Tahun 2018. Ya, coba Amini bisa share hasilnya. Tinggi Pak. Benar Ya. Pak. Ada Pak, terlihat Pak. Ya, Ya, jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13. Jadi langsung saja, kemarin saya bersama teman saya Siti Nurfaiza telah melakukan survei. Nah, di sini kami mengambil kasus pelaporan pertemanan anggota BEM FMIPA ULM antar 2018. Nah, jadi di sini lingkupnya hanya mahasiswa angkatan 2018 yang menjadi anggota BEM FMIPA ULM, di mana untuk jumlah mahasiswa 18 yang anggota BEM itu sendiri berjumlah 12 orang yang terdiri dari 4 laki-laki dan 8 perempuan. Nah, dan kemudian setelah itu survei yang kami gunakan kemarin, kami menggunakan form online. Nah, ini adalah isi kuesioner yang ada dalam form online kami. Nah, kemudian ini adalah grafik dari respon yang menunjukkan mungkin teman yang dipilih, teman yang menjadi teman dekat seperti itu. Nah, lalu kemudian dari respon itu sendiri kita juga buat sebuah data network yang mana data matrik, yang mana untuk kode programnya mungkin sama saja seperti teman-teman yang lain atau sama saja seperti yang dijelaskan dari kelompok pertama tadi. Mungkin hanya yang berbeda hanya pengisian nilai data matriknya itu sendiri. Lalu dibuatlah plot network pertemanan, di mana ini menunjukkan node yang warna kuning itu perempuan dan node yang warna hijau itu laki-laki. Nah, untuk analisanya berdasarkan hasil survei kemarin diperoleh bahwa dalam jaringan pertemanan yang terdapat pada anggota BEM antar angkatan 2018 hampir semua sudah terjalin relasi satu sama lain. Nah, berdasarkan dari plot network itu sendiri, maka dapat dilihat bahwa Amini adalah orang yang paling dikenal atau populer lah. Nah, ini ditunjukkan bahwa 7 mahasiswa dari 12 mahasiswa angkatan 2018 yang menjadi anggota BEM yang menjadi teman dekat Amini. Yaitu diantaranya di sini ada Matus, ada Abe, ada Adel, Riana, Rifki, Taskia, dan Reka. Nah, hasil ini juga menunjukkan bahwa dari keempat laki-laki ini Aminilah yang paling populer untuk kelompok laki-laki. Kemudian di sini dapat kita lihat juga wanita yang populer menunjukkan ini adalah Matus. Jadi ia memiliki 6 teman dekat yang mana itu ada Amini, Anjar, Adel, Rika, Rina, dan Taskia. Dan di sini juga yang menjadi popularitas terendah ini ditunjukkan untuk keseluruhan ini ada Anjar dari program studi fisika. Nah, dari hasil plot network yang didapatkan terdapat 2 kelompok berdasarkan jenis kelamin yaitu laki-laki dan perempuan. Nah, kedua kelompok terlihat saling berhubungan satu sama lain, baik laki-laki maupun perempuan. Nah, jadi ini menunjukkan bahwa dari laki-laki maupun perempuan sama-sama bisa menjadi teman dekat. Nah, hal ini juga kita ketahui bahwa Amini menjadi populer, Amini menjadi orang yang banyak dikenal. Ditunjukkan juga Amini adalah ketua BEM FMIPA ULM. Nah, jadi Amini berasal dari ilmu komputer dan ilmu komputer memiliki Amini anggota
Bukan, Ketua BEM Mawir. Mungkin sekian Bapak, terima kasih. Ya, terima kasih. Biar kita pilih dulu lah. Jadi Amini ini lakian lah. Ini Pak, Amini lagi. Oke. Mursyid dan Amini Pak. Oke, ya, oke. Di Amini ini hampir pasti dikenal oleh semua orang lah, lah di BEM lah, karena ketua Pak lah. Kalau Matus Pak, wakil kan? Nah, ini kebetulan Matus dia wakil anggota BEM. Oke. Dia wakil ketua BEM Pak. Iya. Kalau Amini ini dia menunjuk siapa aja? Jadi dari data kemarin Pak, Amini ini yang dijadikan teman dekatnya itu diantaranya ada Matus, ada Adel, ada Ariana, ada Rifki, ada Reka rasanya. Oke. Itu bukan ketua-ketua lah, itu yang kawanannya? Ada Pak, mungkin Amini emang dekat Pak. Oke. Ya. Oke, makasih lah. Iya Pak. Ya. Terima kasih Pak. Ya. Ada lagi kah yang lain tadi yang BEM tadi siapa? Satu lagi kah? Ada lagi kah? Maaf Pak, kami ngambil datanya 5 kom. Ya. Terlihat nggak Pak? Iya. Oke. Baik, selamat pagi menuju ke siang teman-teman dan Bapak. Di sini kami dari kelompok 14 yang beranggotakan saya sendiri dan juga teman saya Nelisa mengambil judul Survei Anggota Divisi Segaro 2020 yang mutualan Instagram dengan anggota lainnya. Jadi kami telah mensurvei karena ketika kami mengambil ide ini, saya sendiri berpikir kalau misalnya saya mengambil seluruh data anak-anak Himakom mungkin terlalu banyak. Jadi saya sempitkan kembali, saya mengambil langsung data dari Segaro. Jadi di sini saya mendapat data mentahnya, kami beranggotakan 11 orang dan 1 orang Pak tidak membuat atau tidak mengikuti kuesionernya. Tetapi satu data itu saya mengetahui bahwa siapa saja yang dia follow. Jadi yang 1 orang itu bernama Suterianto, dia tidak memfollow, dia tidak mengisi surveinya. Tetapi saya bisa mendapatkannya ketika saya melihat IG dia, Pak. Jadi ini hasil surveinya dari survei atau data yang tersedia bahwa banyak sekali anggota dari Himakom Divisi Segaro yang dimana tidak mutualan dalam media sosial Instagram. Kita bisa melihat teman-teman bahwa seperti ini datanya. Jadi shortcutnya seperti biasa. Jadi kami menamai untuk cowok itu red dan untuk cewek itu blue seperti yang ada di modul. Nah, maka kita akan dapat tabel pertemanannya seperti ini. Next akan dilanjutkan oleh teman saya, Nelisa. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Yang terlihat di layar ini adalah gambar plot network yang telah kami dapatkan. Yang gambar pertama ini adalah plot data network yang pertama, dan yang kedua ini adalah plot network dengan label. Selanjutnya, gambar ketiga ini adalah plot network dengan derajat koneksi. Next. Setelah melakukan pencarian plot network, dilanjutkan dengan pemberian warna dan label. Gambar keempat ini adalah plot network pertemanan dengan warna, yang mana seperti dijelaskan tadi, yang warna merah ini untuk laki-laki dan yang warna biru ini untuk perempuan. Kemudian pada gambar kelima ini
ada plot network pertemanan dengan arah. Next slide. Setelah melakukan survei tersebut, kami dapat menganalisis bahwa pada data pertemanan di himpunan mahasiswa ilmu komputer, khususnya divisi Segara periode 2020 ini, yang mana hasil tersebut dilihat dari derajat koneksinya, dapat disimpulkan bahwa Deden adalah anggota terpopuler karena memiliki not terbesar dari semua anggota Segara, dan merupakan yang paling banyak diikuti di dalam media sosial Instagramnya oleh anggota lain. Dan untuk berdasarkan jenis kelamin pria dan wanita terpopuler, maka not terbesar untuk pria adalah Deden dan untuk not terbesar wanita adalah Amel. Dan kemudian berdasarkan analisis yang telah kami lakukan juga dapat diketahui bahwa masih banyak anggota satu dengan yang lainnya tidak saling mengikuti pada akun Instagram masing-masing. Dilihat dari divisi himpunan ini yang memiliki anggota yang cukup banyak dibandingkan divisi-divisi lain di himpunannya, mungkin menjadi alasan mereka untuk tidak mengenal lebih dekat dengan anggota lainnya, yaitu dengan cara tidak mengikuti akun sosial media Instagram anggota lainnya. Nah, terima kasih. Oke. Tadi kalau Deden kira-kira kenapa tuh jadi paling populer ketua kayaknya? Maaf Pak, Ya. untuk Deden itu kemarin karena dia jadi ketuplak di PMB Pak. Jadi mungkin teman-teman lain minta saran sama dia. Pak. Sedangkan untuk ketua di divisi ini Rio Pak. Oh, kalau Amel Bang? Kalau Amel kurang tahu Pak, tapi mungkin dia karena sering menjadi disuruh-suruh oleh Rio Pak, jadi teman-teman lain ikut jadi tahu gitu sama teman-teman di Instagram. Oke. Terima kasih Ipan dan siapa tadi satunya lagi? Ipan dan siapa tadi? Elisa Pak. Elisa. Oke, makasih lah. Oke, nah mungkin untuk yang lain mungkin nanti bisa saya share juga datanya gitu ya. Jadi yang lain ingin melihat punya kelompok lain silahkan gitu ya. Nah, tapi untuk presentasi hari ini kita cukupkan sekian saja lah. Jadi nanti kita ketemu lagi minggu depan lah. Tapi minggu depan mungkin akan saya berikan hand-on lab saja gitu ya. Tadi kalau kita lihat tadi yang dari idenya Ivan gitu ya, jadi dia mengambil data dari Instagram gitu ya. Nanti kita coba cari-cari data yang besar gitu ya, kemudian kita proses kita analisis dengan pemrograman yang pakai menggunakan package SNA dan network gitu ya. Jadi kita coba hand-on lab berikutnya dengan menggunakan data yang besar. Kemudian harapannya nanti kita juga bisa menggambarkan kalau misalnya pakai yang acak, model acak seperti apa, model small world seperti apa, dan model scale free seperti apa. Jadi mungkin kita bisa mendapat gambaran atau gambaran lebih bagus lagi tentang mata kuliah kita. Oke, kalau dari saya sekian lah. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.